Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Alhamdulillah pemilu sudah selesai dan berjalan aman dan lancar. Tapi suasana pasca pemilu saat ini sepertinya sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya selalu ada gejolak dan muncul berbagai reaksi, terutama dari pihak yang perolehan suaranya tidak sesuai dengan ekspektasi. Apakah itu sebagai capres-cawapres atau caleg di berbagai level, narasi-narasi yang berkembang cukup bervariasi, seperti narasi kecurangan, penggelembungan suara, dan berbagai narasi lainnya yang menyudutkan satu pihak tertentu. Terlepas dari keberpihakan kepada pihak yang kalah atau pihak yang menang, ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita pahami sebagai prinsip di dalam berdemokrasi. Pertama, ketika seseorang memutuskan untuk terjun dalam kontestasi politik, apakah sebagai capres, cawapres, atau caleg, atau sebagai timnas atau pendukung salah satu paslon, adalah memperhatikan sisi-sisi fakta dan ekspektasi. Artinya, fakta dan ekspektasi harus sesuai dan mempertimbangkan sebaik-baiknya. Karena jika antara fakta dan ekspektasi sangat berjauhan, maka bisa saja membuat kita kecewa. Kita bisa saja membuat ekspektasi dengan mengatakan bahwa saya akan menang di sini, dan saya akan mendapatkan suara segini di tempat ini. Tetapi pada waktu yang sama, kita juga harus memperhatikan faktanya. Apakah memang kita akan mendapatkan dukungan dari konstituen di sini sesuai ekspektasi kita? Atau bagaimana jika antara fakta dan ekspektasi tidak dimasukkan di dalam hitungan kita dan outcome-nya tidak sesuai harapan? Maka itu bisa saja membuat caleg atau capres stres. Yang kalah akan memunculkan berbagai dugaan dengan narasi-narasi penggelembungan suara atau permainan IT dan lain-lain sebagainya. Nah, jika narasi-narasi kekalahan muncul dengan berbagai variasinya, maka situasi akan menjadi runyam. Karena sudah pasti akan mendominasi media dengan berbagai dugaan dan anggapan, dan akan menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan publik bahwa kekalahannya akibat kecurangan dan lain-lain sebagainya. Fenomena seperti ini akan sangat berpotensi menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan antara sesama warga, yang pada akhirnya mengganggu kerukunan hidup dan keharmonisan hubungan antara sesama warga, dan ini terjadi di beberapa tempat. Yang kedua, pada waktu yang sama, pihak yang menang juga harus menunjukkan bahwa kemenangan yang dicapainya betul-betul murni dan tidak menggunakan cara-cara yang tidak benar. Karena selama pihak yang menang, apakah dia capres atau cawapres atau caleg, tidak mampu menunjukkan bukti kemenangannya secara bersih dan berkeadilan, maka narasi-narasi kecurangan akan terus mendominasi media-media sosial. Dan narasi ini akan menggiring masyarakat umum ikut-ikutan tidak percaya, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemenang lambat laun juga akan menurun. 3. Pemilu adalah pesta demokrasi yang diadakan setiap 5 tahun yang kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menentukan arah negara kita ke depan. Oleh karena itu, baik yang kalah maupun yang menang sejatinya tetap solid, karena tujuan daripada pemilu ini adalah bagaimana memilih pemimpin yang dianggap layak untuk memimpin negeri ini untuk menentukan arah dan kebijakan negara 5 tahun yang akan datang. Artinya, bagi yang kalah dan menang, semua masih memiliki peluang untuk kembali bertanding setelah 5 tahun yang akan datang. Demokrasi bukan saja butuh perjuangan untuk bertarung dalam pesta demokrasi, tetapi demokrasi sesungguhnya juga membutuhkan kesabaran dan kesediaan menerima kekalahan. Dan disinilah pentingnya
memperhatikan fakta dan ekspektasi. Jika cara pandang kita tentang pemilu seperti ini, maka saya yakin narasi-narasi negatif di media sosial bisa dihindari. Karena kalau itu terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan situasi ini akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang anti demokrasi, anti Pancasila dan kebinekaan, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara kacau setelah pemilu, meskipun pemilu ini menghasilkan pemimpin. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat dan negeri yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.